Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, hari ini di episode yang keempat, aku mau ngobrol sama Mbak Zafira Lubis. Hai Dir, apa kabar? Baik-baik, kamu gimana? Baik juga, alhamdulillah. Thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. My pleasure. Nah, buat yang belum tahu tentang Mbak Zafira Lubis, beliau adalah co-founder dari Babylonia. Mbak Fira juga recently ya co-founder dari Bioma Play dan juga community leader dari Super Sewa. Nah, hari ini kita mau bahas lebih tentang kolaborasi nih. Why we think collaboration is better than competition. Nah, Mbak Fira, aku tuh pengen nanya deh, karena aku tuh merasa ya di masa sekarang ini orang tuh jadi jauh lebih sebenarnya bisa dibilang tuh agak takut atau mungkin malah jadi menjauhi oversharing gitu loh. Kayak mereka tuh takut sama kompetisi di mana nanti ide-idenya bisa keambil sama orang atau pengen banget jadi yang paling terdepan gitu loh, yang paling bisa innovate something new gitu. Dan jadinya buat orang juga kadang kalau misalnya melihat social media, kadang tuh malah lebih competing gitu loh. Keinginannya tuh lebih kayak gimana caranya gue bisa lebih dari si A gitu. Instead of just, misalnya A ini kasih kita inspirasi untuk melakukan sesuatu gitu yang lebih baik supaya kita juga lebih bertumbuh instead of being kompetitif gitu sama satu sama lain. Nah, aku lihat Mbak Fira ini juga banyak banget melakukan kolaborasi, terutama di bidang yang memang sama nih jalanin bisnisnya, yaitu sewa mainan-mainan anak ya gitu. Nah, kenapa sih kamu percaya tentang kolaborasi dan berani melakukan kolaborasi itu? Jadi sebenarnya awalnya aku kolaborasi itu ya karena selama 3 tahun pertama Dir menjalankan usaha sewa gitu ya, sewa perlengkapan ibu, bayi dan anak. Itu rasanya kayak sendiri banget gitu. Orang mungkin ngelihatnya, wah enak ya lo punya bisnis gitu. Kesannya punya bisnis itu santai-santai aja. Tapi kan sebenarnya banyak banget yang dipertaruhkan, mulai dari waktu, modal, terus udah gitu tanggung jawab juga gitu kan sama keluarga, sama suami, sama anak. Kebetulan aku sama suamiku sama-sama full time nih ngurusin bisnis gitu kan. Dan banyak banget kita tuh kejedotnya gitu loh, biar jadi, oh ini salah, oh kita coba cara lain, oh itu salah, kita coba cara lain yang mungkin selama 3 tahun itu membuat kita bisa maju tapi nggak sekenceng itu gitu loh Dir. Nah kemudian setelah 2-3 tahun kita berjalan, mulai tuh ada beberapa teman-teman rental lain, ini aku manggilnya temen ya, karena memang mereka teman-teman aku gitu, ada beberapa teman-teman rental lain, mulai DM, entah ke Babylonia, atau misalnya entah ke aku pribadi gitu ya, kadang-kadang aku, nah mulai banyak rental-rental yang DM, misalnya nanya gini Dir, aku nyewain car seat, terus car seatnya itu diantar ke rumah customer gitu kan, begitu balik jatuh sama car seatnya jatuh di jalan tapi sama driver pihak ketiga gitu, yang bukan dia, bukan salah customer juga gitu kan. Itu gimana sih Babylonia menangani hal-hal seperti ini, kalau ada kerusakan gini tanggung jawabnya gimana gitu. Nah di situ biasanya kalau misalnya ada orang yang DM seperti itu, aku langsung ajak ketemu nih kalau lokasi di Jakarta, karena menurut aku tuh juga banyak pertanyaan serupa, yang andaikan dulu ada yang bisa diajak ngobrol, mungkin hidup gue lebih mudah gitu kan. Jadi biasanya aku langsung jawab di DM, atau aku ajak ketemuan, atau aku ajak teleponan. Nah kebetulan yang bikin aku kaget Dir, orang yang aku ajak ketemuan pertama kali itu bilang gini, Mbak, aku tuh kaget loh, aku mencoba DM beberapa rekan rental, dia bilang gitu. Cuman ternyata nggak banyak juga yang terbuka ya, understandable menurut aku gitu kan. Cuman kalau aku ngerasanya ya kalau kita bisa meringankan beban orang lain nih yang baru mulai gitu ya, why not gitu, karena aku ngerasain banget susah banget loh Dir, maksudnya mulai dari semuanya manual, dulu tuh surat jalan ngeprint sendiri, terus suamiku dulu Google Maps belum seperti sekarang, jadi ngatur rute tuh di print dulu, ngecek alamat, oh Jakarta Timur sebelah kiri, kumpulan surat jalan Jakarta Selatan sebelah kanan gitu, semanual itu gitu kan, sampai sekarang udah lebih bisa terotomasi gitu. Nah setelah ngobrol sama suamiku kayak
ini andaikan kita kumpulin aja nih teman-teman rental yang pernah menghubungi, terus pernah tukar informasi yang kira-kira sevisi lah gitu, kita saling open. Waktu itu kita ajak ngumpul bareng, buka puasa kebetulan event pertama kita. Dan di situ kita bilang, oke, mulai saat ini coba deh sebulan sekali kita buat sharing session gitu. Nggak harus kita doang yang, memang awalnya Babylonia yang banyak sharing gitu, tapi kita juga mulai mengundang teman-teman lain, kayak misalnya, customer service Babylonia dan satu teman rental lain. Tujuannya apa, Dir? Tujuannya ya untuk saling belajar sih, karena aku percaya kayak setiap orang itu bisa memberikan kita insight baru gitu, dan dengan kita dapat insight baru bukan berarti kita mematikan bisnis orang itu juga gitu. Dengan kita sharing nggak berarti temen yang kita dapat misalnya kalau di Babylonia misalnya kerusakan kayak gini udahlah ikhlasin aja, atau misalnya kita ganti 50% misalnya gitu. Ya terus kalau temen yang lain punya policy yang sama terus apa gitu kan, yang ada kan orang-orang jadi makin senang menyewa. Jadi aku merasa ketika kita punya informasi dan saling sharing nih dengan komunitas sewa rental ini, mudah-mudahan kita bisa maju bareng-bareng gitu. Mau nyewain aja susah kok gitu kan, untuk cari customer tuh memang susah gitu, dan ketika kita udah punya customer, gimana caranya kita men-serve mereka, melayani mereka sebaik-baiknya gitu kan, dan itu ya nggak bisa kita mau belajar sendiri terus merasa gue udah paling benar, nggak bisa. Kita harus berani bertanya ke teman lain gitu kan, dan teman lain juga kita harus berani sharing juga ke teman lain gitu. Hopefully dengan kita semua nih rental-rental meningkatkan mutu pelayanannya, si industri rental itu sendiri jadi lebih dipercaya sama orang banyak gitu. Jadi aku percaya rezeki nggak kemana sih, Dir, gitu. Malah justru kita harusnya nih bersama-sama mengembangkan image rental ini. Gimana caranya nih? Setiap orang mau rental di Batang, orang mau rental di Palangkaraya, mau di Jakarta, standar servisnya sama gitu. Jadi semua para orang tua tuh bisa terbantu dengan mudahnya. Jadi memang ya aku percaya juga sih Mbak Fir, kayak rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi nggak usah takut sama yang namanya sharing, karena kita nggak pernah tahu sesedikit apa kita sharing ke orang, tapi nggak tahu impact-nya bisa gede banget buat mereka, kan jadi pahala buat kita juga gitu ya. Dan juga kebahagiaan orang tuh juga kayak mancar gitu loh ke kita. Jadi kita juga dapat senengnya, ya nggak sih? Oke, nah benar. Terus aku pengen tahu deh, kolaborasi apa aja sih yang kamu sudah pernah jalankan? Jadi kalau yang rutin itu, memang kemarin sempat terhenti ya pas kita awal pandemi, tapi kemudian kita buat sesi Zoom. Jadi awal-awalnya itu dulu setiap bulan kita mulai sharing session. Sharing session itu kita ngobrol berbagai macam topik, misalnya bulan ini tentang customer service, bulan depan mungkin tentang program titip sewa gitu kan, bulan depannya lagi mungkin tentang kan gitu. Nah, jadi udah tematik gitu ya Mbak Fir? Ada temanya, kadang kita juga panggil pembicara dari luar, misalnya soal keuangan gitu, kita panggil akuntan gitu, gimana sih cara mencatat usaha sewa gitu kan. Nah, selain itu kita pernah juga buat beberapa kali namanya Babylonia Open Warehouse, di mana kita undang teman-teman rental dari seluruh Indonesia. Kalau nggak salah ada yang dari Batam datang, ada yang dari Kalimantan datang. Itu kita buka semuanya gitu. Ini gudang kita kayak gini loh, cara penyimpanan kita kayak gini. Dan di situ mereka boleh tanya apa aja, boleh sentuh, boleh lihat sampai cara kita membersihkannya itu gimana gitu. Dan di dalam satu hari itu masing-masing tim Babylonia bikin presentasi. Jadi tim CS sharing pengalaman mereka. Jadi bukan aku gitu. Tim operations-nya juga sharing pengalaman mereka gitu. Tim IT-nya juga begitu. Jadi biar teman-teman lain juga bisa tahu, Babylonia tuh gini loh CS-nya, policy-nya, kira-kira cocok nggak ya di gue dan di customer gue. Kan setiap demografi customer kita beda-beda, biar walaupun sama-sama di Jakarta gitu. Jadi aku harap mereka juga bisa dapat informasi yang bermanfaat, yang bisa diterapkan di rental masing-masing gitu, untuk bisa memperbaiki usahanya gitu. Terus selain itu kita juga bikin, macam-macam deh Dir, kita tuh sampai lempar-lemparan customer. Gara-gara kadang-kadang kalau misalnya customer datang Babylonia misalnya mau nyewa tempat tidur bayi, kita lagi sold out, ya kita harus bantu customer itu untuk bisa dapat apa yang dia inginkan gitu kan. Jadi biasanya di WhatsApp grup komunitas itu kita saling bertanya, ini ada customer namanya Audira, lokasi Jakarta, nyari barang trip bayi gitu, siapa yang bisa ngambil ini gitu. Dan dengan senang hati sih, kita kayaknya tiap hari di grup itu tuh akhirnya teman-teman juga mengikuti gitu ya, karena kita kan spiritnya tuh pengen membantu customer mendapatkan barang yang mereka inginkan gitu ya. Mau itu dari Babylonia, mau itu dari rental yang lain,
Yang penting customer itu terbantu. Harapannya customer balik lagi ke kita. Kalaupun customer balik lagi ke orang lain, balik ke teman lain, berarti itu kan jadi self-reflection buat kita dong. Kayak, kenapa ya dia nggak balik ke kita gitu. Mungkin ada yang perlu kita tingkatkan gitu. Mungkin ada yang perlu kita pelajari dari rental sebelah gitu kan. Dan alhamdulillah setelah hampir 3 tahun ya komunitas kita berjalan, malah teman-teman bilang gitu, ini sejak kita lempar-lemparan customer ini, revenue-nya tuh nggak ada yang turun hanya karena itu kok gitu. Maksudnya nggak terbukti tuh dengan melempar customer kita malah jadi revenue berkurang gitu customer-nya berkurang, malah yang ada customer-nya seneng banget dibantu segitunya loh sampai dicariin toko sebelah gitu kan. Dan itu jadi solutif banget gitu ya. Exactly. Dan kalau di Babylonia kita kan mendirikan sewa ini nggak hanya sekedar mencari profit. Ya profit itu penting dia gitu, tapi we have a mission gitu. Mission kita pengen bantu sesama orang tua nih mendapatkan barang yang terbaik, tapi juga bisa menghemat gitu kan. Ya whatever way gitu. Mau itu menyewa dari kita atau dari teman-teman kita ya bisa mungkin kita bantu gitu. Oke. Nah aku tuh sempet juga deh beberapa bulan ke belakang kalau kita mundur, apalagi awal-awal pandemi, aku ingat banget kamu tuh ngajakin your followers to collaborate with Babylonia dalam apa tuh waktu itu yang Mbak Fir yang menyewakan barang untuk medis ya? Iya. Medis. Nah itu gimana sih Mbak Fira? Jadi waktu itu di bulan Maret kan kita baru mulai PSBB, pokoknya kayaknya hiruk pikuk banget lah ya suasana hati gitu. Bisnis harus pada tutup atau misalnya tiba-tiba boleh buka nggak sih, boleh tetap beroperasi nggak sih gitu kan. Terus memang di situ Babylonia juga terkena dampaknya ya, pasti dari sisi revenue, dari yang tadinya kita mikir gini, wah sebentar lagi nih mau lebaran, biasanya barang-barang travel keluar semua gitu kan, puncak dari segalanya gitu. Laris manis nih stroller tiba-tiba deng pandemi maksudnya gimana gitu kan, berarti barang travelnya tiba-tiba nganggur gitu. Ya Allah sedih banget sih memang, cuman di situ kembali lagi kayak kita kembali lagi di memikirkan misi kita gitu. Kita pengen bantu orang tua. Pada waktu itu kalau nggak salah mulai banyak orang-orang yang menyumbangkan uangnya gitu kan untuk membeli APD waktu itu. Banyak banget gerakan-gerakan menyediakan APD. Cuman kalau aku mikirnya gini, cash kita tuh nggak terlalu banyak, Dir. Maksudnya to be honest gitu ya, sebagai usaha kecil ini, kalau mau menyumbangkan APD ya mungkin bisa, tapi mungkin impact-nya nggak terlalu besar gitu. Terus aku mikir-mikir gimana ya di saat sulit seperti ini, Babylonia bisa tetap membantu para orang tua, tapi dengan using what we have gitu. Nah di situ aku pikir ada banyak nih tenaga medis yang merupakan orang tua muda kayak kita, yang di saat sulit ini nih, di saat kita lagi pada di rumah aja, mereka tetap harus bekerja di garda depan gitu kan, dan anak-anak kecilnya itu harus ditinggalkan gitu di rumah. Terus ngobrol sama tim, gimana kalau we might not have a lot of money gitu at the time gitu kan, cashnya nggak banyak karena revenue-nya turun, tapi kita banyak nih mainan nganggur di di gudang gitu kan. Jadi terus kita hitung-hitung, oke lah gimana kalau kita mulai bikin program, kita kasih si tenaga medis itu sewa mainan gratis. Harapannya saat mereka bekerja ninggalin anaknya, sedikitlah terbantu gitu, meringankan beban pikiran. Oh anak gue hari ini ada mainan baru datang nih gitu, sedikit memberikan senyum buat mereka. Nah di situ kita mikir gini, oke lah mungkin nih 10 orang daftar gitu kan, kita bisa ngasih 10-20 mainan lah gitu, karena setelah itu kayaknya bakal nggak kuat nih kita secara cash flow gitu kan. Nah terus kita posting nih kayak ya udah nih untuk tenaga medis siapa yang mau daftar silahkan. Itu dalam sehari yang daftar lebih dari 100 orang tenaga medis. Dan kita kayak, hah ini banyak banget, terus sempat melo, ini gimana caranya ya, jatah kita cuma 10-20, tapi yang daftar lebih dari 100. Nah tapi di saat yang sama juga, itu netizen, mamijannya Babylonia itu pada DM kayak, ini gimana caranya kita bisa partisipasi gitu, bisa nggak kita subsidi ongkirnya, bisa nggak kita sewain buat mereka gitu. Ya udah di situ Babylonia mikir, kayak ya udahlah, kalau gitu kita buka aja donasi gitu. Jadi maksudnya ibaratnya kalau Audira donasi, berarti uang kamu jadi revenue-nya Babylonia, dan kamu menyewakan untuk si tenaga medis gitu. Jadi win-win for all gitu kan. Dan di situ ya Allah kita kebantu banget dengan para mamijan yang baik hati itu, terkumpul dana, dan so far kita udah hampir, I think untuk sewa mainan gratis ya udah 200-an orang yang bisa kita kasih sewa mainan gratis.
Nah, Wow. di sisi lain nih, Dir, Mm-mm. selain si Mami Jen yang mau nyumbang uangnya, ada Mm-mm. juga UKM-UKM lain yang, aduh itu pasti hit hard Mm. banget. Cuman mereka bilang Mm-mm. gini kayak, aduh ini karena Babylonnya di saat sulit mau membantu si tenaga medis, kita juga tergerak Mm-mm. untuk membantu gitu. Jadi Mm. banyak banget UKM-UKM yang, aduh baik hati banget. Ada yang ngirim Mm-mm. 50 buku anak, ada yang ngirim 200 vitamin yang dia produksi Mm. sendiri, herbal gitu kan. Ada Mm-mm. yang ngirim mainan kayu. Jadi kayaknya kalau di total nih sampai saat ini dari bulan Maret tuh kita udah ngirim mungkin lebih dari 1.000 barang dan jasa. Nah yang kemarin masa sulit ini kita bikin program namanya Babylonia Bahu Membahu, which I think is awesome sih. Gitu, Iya, iya, aku iya, iya. terharu banget. Aku tuh percaya banget sih kayak apa ya, kebaikan itu menular ya Mbak Fir. Jadi kayak memang dari awalnya niatnya mungkin kamu pengen membantu orang, ternyata orang juga terinspirasi, akhirnya malah semua ikut pengen bantu, dan memang yang Iya, alhamdulillahnya jadi banyak banget yang akhirnya juga merasa terbantu dan merasa ingin membantu itu ya. Jadi yes. banyak banget yang terlibat akhirnya gitu. Nah, Iya, malah ada oke. satu ini, Dir, ada satu toko buku anak, buku Mm-mm. impor yang harganya juga nggak murah gitu ya. Dia Mm-mm. selain menyumbangkan 50 buku, dia kontak kita Wow. gitu. Dia bilang, Mm-mm. boleh nggak tolong di list semua tim Babyloni yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Yang punya anak, aku mau kasih buku katanya. Kalian lihat aja tokoku, Wow. kalian pilih sendiri bukunya. Ya Allah, aku tuh kayak rasanya ya ampun ini Terharu tuh banget. kebaikan tuh datang Heeh. bertubi-tubi gitu ya, Iya, iya, walaupun iya, iya. baik untuk tenaga medis dan juga kita tim Babylonia langsung merasakan juga gitu efeknya. Aduh, Masya Allah banget sih dia. Gitu. Keren banget sih. Nah, berarti bisa di-sum up nggak kira-kira Mbak Fira? Sebenarnya apa aja sih manfaat dari kolaborasi yang menurut kamu tuh paling ngena nih ya, in terms of ya impact-nya ke bisnis kamu, ke diri kamu sendiri, dan juga ke komunitas kamu? Kalau aku sih manfaatnya kalau ke it's like a snowball effect sih gitu menurut aku, Yes. kayaknya Yep. sekalinya kita itu kayaknya kalau secara pribadi ya mungkin Mm-mm. yang kurasakan hanya ketenangan dan kesenangan batin aja itu udah cukup Mm. banget gitu. Jadi aku Yeah. nggak expect anything in return dari teman-teman Mm-mm. rental lain atau UKM lain Mm-mm. gitu. Tapi aku bener-bener senang kalau misalnya mereka bisa terbantu dengan apapun yang kita berikan gitu. Kayak Mm-mm. aku percaya Mm-mm. biar nggak ada orang yang bisa maju sendiri gitu Yeah. kan. Aku mikir Mm-mm. kayak kenapa, makanya orang tuh aneh banget kayaknya katanya Babylonnya ngapain sih aneh banget buka-buka gudang buat kompetitor gitu. Tapi aku pikir it's not the time to compete gitu, it's the time to Yeah. grow together gitu. Dan I think Yes. it's about perception ya, gimana kita Yeah. melihat suatu hal gitu. Kalau aku melihatnya, Mm-mm. aku pengen nih teman-teman rental tuh maju banget gitu Mm-mm. bareng kita gitu. Karena kalau kita Mm-mm. nggak maju-maju ya industrinya begini-begini aja gitu kan. Iya. Makanya kita Uh-uh. harus saling membantu untuk kita ya snowball effect tadi, untuk kita maju Yeah. supaya lebih banyak orang yang menyewa gitu kan. Supaya Mm-mm. lebih banyak lebih besar juga market kita gitu. Kalau aku sih Mm-mm. ngelihatnya kayak Mm-mm. gitu, there it's as simple as that. Kalau Yeah. dari bisnis, aku merasa banyak banget sih bantuan dari teman-teman rental lain juga. As simple as misalnya Mm-mm. gini, ini ada barang kecoret bolpen nih. Teman-teman Mm. ada yang udah pernah nyoba belum sih ngilang ini gimana? Itu tuh nanti langsung ada pakai ini misalnya minyak kayu putih atau misalnya pakai ini. Itu kan small tips yang mungkin Yeah. kalau kita coba-coba sendiri akan membutuhkan waktu yang lama, belum tentu Mm-mm. berhasil, tapi dengan Mm-mm. informasi seperti itu dari teman-teman, Mm-mm. itu juga sangat membantu gitu, malah cut cost buat kita gitu. Yeah. Bahkan kita juga mulai ini mencoba menitip sewakan barang-barang Babylonnya di teman-teman rental lain. Jadi kita mulai pengen memberikan mereka akses terhadap inventory yang kalau dibeli itu berat dan mahal gitu. Maksudnya aku ngerasain banget gitu awal-awal Babylonnya harus beli mainan sendiri, itu kan modalnya gimana ya, terbatas Besar gitu ya. namanya ya. Uh-uh. Makanya kita udah 2 tahun ini juga kita mulai membuat program titip sewa dari Babylon. I think there's so many ways yang yang bisa kita explore untuk kolaborasi gitu ya, dan selama ini kita kolaborasi benar-benar terbuka banget nih gitu, sampai kadang-kadang sharing gimana sih caranya keuangan pribadi sama perusahaan tuh dipisah gitu. Itu orang tuh nanya, nah teman-teman rental tuh benar-benar nanya semuanya, dan kita emang share sebisa mungkin gitu. Dan selama ini aku belum melihat ada downside-nya sama sekali sih, sama sekali dia gitu. Revenue Babylonnya nggak turun karena itu gitu, maksudnya. Dan aku hanya nambah teman, kita bisa dapat informasi baru. Terlalu banyak manfaatnya sih. Aku nggak kebayang sih kalau misalnya kayak spiritnya tuh kompetisi gitu ya, nggak ada manfaatnya menurut aku, karena
loh customer aku sama customer kamu pun pasti beda kok gitu kan. Iya. Yang kita mau barangnya sama tapi cara servisnya beda juga, yang datang orangnya juga akan beda gitu kalau menurut aku ya. Iya. Ya udah, jadi ya kita bismillah aja, yang penting niatnya baik gitu, mudah-mudahan kita Betul. bisa maju bareng-bareng. Tapi ada satu pertanyaan yang waktu itu aku pernah nonton podcast, denger podcast atau nonton YouTube gitu ya. Intinya dia ngomong soal ada seorang yang bicara tentang kompetisi, terus dia bilang gini, okay, now imagine kalau kamu udah nomor 1 and then what? Semua kompetitor lo mati, terus lo nomor 1, terus apa? Gitu. Ya apa juga gitu gunanya sebenarnya mematikan gitu kan. Jadi ya why not kita collaborate dan kita grow together, mudah-mudahan sih biar bisa langgeng lah gitu. Amin. Mbak Fira, thank you so much ya. Jadi untuk teman-teman Workplay, so do you believe in collaboration over competition?